yang kemarin sudah buat janji konseling ya. Silakan masuk Mbak, sini duduk. Mau duduk di sini atau di sini? Kayaknya saya duduk di sini aja lebih nyaman, Bu. Sebelumnya terima kasih banyak, Bu, sudah dipersilakan duduk. Iya, sama-sama. Gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah nggak macet sih, Bu. Mbak Novita berangkat sendiri atau diantar? Kebetulan tadi saya kesini naik motor sendiri, Bu. Kalau boleh tahu rumahnya di mana, Mbak? Rumahnya saya di Purwokerto aja, Bu. Oh alah, Purwokerto aja. Kirain dari luar kota, Mbak. Iya, dari Purwokerto aja. Gimana kabarnya Mbak Novita sekarang? Alhamdulillah sih, Bu, baik. Lagi sibuk apa, Mbak? Akhir-akhir ini sih sibuknya cuma bimbel-bimbel aja sih, Bu. Bimbel di mana? Bimbel di Arca. Kalau boleh tahu udah berapa lama tuh bimbelnya? Buat bimbelnya sih dari saya lulus SMA nih, Bu. Udah lama juga ya, Mbak? Iya, Bu. Ngomong-ngomong tadi Mbak Novita udah makan belum? Kebetulan sebelum kesini saya sudah sempat mampir untuk makan sih, Bu. Tapi saya punya cemilan nih buat Mbak Novita, siapa tahu mau nyemil. Ya baik, Bu, terima kasih. Sebelumnya Mbak Novita sudah kenal dengan saya? Belum, Bu. Oke, perkenalkan, nama saya Andina Octavia, biasa dipanggil Andin. Sudah cukup jelas perkenalannya? Sudah, Bu. Lalu Mbak Novita sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling atau baru pertama kali? Untuk konseling sih ini baru pertama kali sih, Bu, saya mengikuti konseling. Baik. Lalu di dalam sesi konseling ini nanti Mbak Novita diharapkan untuk terbuka dalam menceritakan masalah yang Mbak Novita hadapi agar kita bisa membantu mencari solusi bareng-bareng. Baik, Bu. Lalu selanjutnya sesi konseling ini ada waktu 30 menit. Apakah kira-kira cukup? Saya kira sih cukup, Bu. Oke. Kalau dirasa kurang cukup, nanti kita bisa lanjut di sesi konseling berikutnya ya. Baik, Bu. Ibu sangat senang Mbak Novita telah hadir di sini. Namun Ibu tidak akan tahu kalau Mbak Novita tidak bercerita permasalahan Mbak Novita. Jadi nanti Mbak Novita cerita, jangan khawatir karena Ibu akan merahasiakan permasalahan Mbak Novita. Baik, bisa kita mulai ya sesi konselingnya. Bisa, Bu. Jadi gini, Bu, saya selalu dituntut orang tua saya setelah saya lulus SMA untuk mengikuti tes CPNS. Bahkan orang tua saya juga mendesak saya untuk mengikuti tes CPNS tersebut. Saya jadi merasa kecewa gitu, Bu. Terus bahkan orang tua saya juga mendaftarkan saya ke bimbingan belajar gitu, Bu. Kegagalan yang kemarin nggak lolos tes CPNS pertama membuat saya kecewa terhadap orang tua saya karena mereka selalu mendesak saya untuk mengikuti tes di tahun selanjutnya gitu, Bu. Gitu ya. Jadi Mbak Novita lagi ngerasa kecewa sama orang tua. Iya, Bu, betul. Kalau boleh tahu, Mbak Novita merasa kecewa kepada orang tua itu sejak kapan? Kalau saya merasa kecewa terhadap orang tua saya itu semenjak saya lulus SMA sih, Bu, semenjak saya nggak lolos tes CPNS yang pertama. Lalu boleh diceritakan bagaimana perasaan kecewa Mbak Novita kepada orang tua? Saya memiliki perasaan yang sangat akut ya, Bu. Di sisi lain mungkin mereka keras terhadap saya, ya mungkin dia peduli terhadap saya juga sih, Bu. Di satu sisi lain dia tidak membebaskan saya untuk memilih jalan hidup saya sendiri gitu, Bu. Jadi saya merasa kecewa gitu, Bu. Terus terkadang juga saya merasa benci terhadap orang tua saya. Apalagi tahun depan adalah tahun terakhir saya untuk mengikuti tes CPNS, Bu. Kalau mungkin saya gagal lagi, saya mungkin berpikir bahkan orang tua saya mungkin tidak akan menganggap saya sebagai anak lagi, atau mungkin orang tua saya akan menuntut saya, bahkan orang tua akan membunuh saya gitu, Bu. Jadi karena
kekecewaan itu saya takut kalau saya tuh nggak bisa ngebanggain mereka gitu Bu. Gitu. Kayaknya Mbak Novita sudah sangat kecewa ya terhadap orang tua. Betul Bu, saya merasa sangat kecewa dan tertekan. Tekanan ini yang bikin saya cemas berlebihan, putus asa. Kadang saya juga merasa sendiri Bu. Saya nggak tahu harus gimana Bu supaya saya bisa punya jalan keluar, supaya saya juga bisa berhenti merasa kejebak dalam tuntutan ini. Saya juga pengen memperbaiki hubungan saya dengan orang tua, tapi saya benar-benar butuh bantuan ibu untuk mengatasi ini semua Bu. Baik Mbak Novita, saya mengerti perasaan yang Mbak Novita alami saat ini. Tetapi apakah Mbak Novita sudah mencoba berbicara kepada orang tua tentang permasalahan ini? Tidak pernah Bu. Setiap kali saya ingin ngobrol dengan orang tua saya, pasti saya menghindar karena saya tahu ketika saya ngobrol dengan orang tua saya pasti ujung-ujungnya bakal ribut karena saya dan orang tua juga berbeda pendapat sih Bu. Ini juga bikin saya yakin bahwa orang tua saya itu jahat dan egois Bu, karena selalu menuntut saya. Mereka hanya ingin dimengerti tapi tidak bisa mengerti apa yang saya inginkan gitu Bu. Orang tua memang memfasilitasi bimbel gitu kan Bu. Mereka tidak memberi dukungan secara langsung, tetapi mereka hanya menyuruh saya kayak sana belajar, juga kadang marah-marah gitu Bu. Untuk sekarang saya tidak tahu harus bercerita ke siapa lagi Bu, karena mungkin saya juga anak tunggal. Saya nggak ada tempat buat cerita gitu Bu. Jadi inti dari permasalahan yang tadi Mbak Novita ceritakan adalah Mbak Novita sudah sangat kecewa dengan orang tua. Mbak Novita kecewa dengan orang tua karena orang tua selalu menuntut dan tidak mau mengerti apa yang dirasakan oleh Mbak Novita. Iya Bu. Baik Mbak Novita, saya mengerti apa yang dirasakan oleh Mbak Novita. Saya benar-benar tertekan, sedih, kecewa, marah, kesel Bu. Saya benar-benar kecewa. Sekarang saya hanya sendiri, sebatang kara, tidak tahu lagi harus bercerita ke siapa. Saya pernah bercerita ke teman, tapi tidak sedalam saya cerita ke ibu. Saya bercerita ke teman hanya cuma sekedar cerita dan melepas beban pikiran saya supaya lebih lega Bu. Jadi sebelumnya Mbak Novita sudah pernah bercerita ke teman tentang permasalahan ini ya? Iya betul Bu, tapi seperti yang saya sudah jelaskan, saya bercerita ke teman hanya sekedar cerita untuk melepaskan beban pikiran saya aja Bu. Oke. Jadi dari cerita yang Mbak Novita ceritakan itu, Mbak Novita merasa marah, kesel, dan kecewa terhadap orang tua. Itu karena harapan dan tuntutan orang tua yang terlalu tinggi terhadap Mbak Novita. Terus tadi juga saya mendengar ada pikiran-pikiran yang mengganggu Mbak Novita seperti akan tidak dianggap sebagai anak lagi, atau akan diusir dari rumah, atau bahkan dibunuh oleh orang tua jika gagal lagi dalam tes CPNS. Pikiran-pikiran itu muncul karena ketakutan terbesar Mbak Novita terhadap kegagalan. Jadi Mbak Novita jadi mikir kurang rasional. Nah terus apakah kita bisa sepakat kalau orang tua mungkin akan kecewa jika Mbak Novita gagal lagi, tetapi tidak akan sampai membunuh Mbak Novita kan? Mungkin benar sih ya Bu. Orang tua saya pasti kecewa, tapi rasanya memang tidak mungkin sampai membunuh saya. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk melihat situasi menjadi lebih rasional. Orang tua mungkin kecewa, tetapi tidak berarti orang tua tidak peduli atau tidak menyayangi Mbak Novita lagi. Kekecewaan itu wajar, dan itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin kita bisa mencoba untuk mengubah pikiran Mbak Novita menjadi kayak, saya mungkin gagal lagi dalam tes CPNS ini, tetapi saya bukan berarti tidak berharga atau saya mungkin akan dibunuh oleh orang tua. Saya tetap berharga dan saya tetap menjadi anak orang tua saya gitu. Bagaimana Mbak Novita mendengarkan hal itu? Mungkin saya rasa lebih tenang ya Bu mendengarnya.
Rasanya lebih masuk akal kalau dipikir-pikir mungkin selama ini saya terlalu keras terhadap pikiran dan diri saya sendiri. Betul Mbak Novita, seringkali tekanan itu datang dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Makanya kita perlu belajar untuk melatih diri untuk lebih berpikir positif dan realistis. Tapi Bu, seperti itu masih tetap merasa kecewa sih Bu. Nggak tahu aja gitu, masih merasa sulit untuk menerima. Iya Mbak Novita, Ibu mengerti. Itu pasti tidak mudah buat Mbak Novita, butuh proses yang panjang. Pasti masih mengganjal ya di hati Mbak Novita. Iya Bu, masih. Bagaimana kalau kita mencoba teknik kursi kosong? Jadi nanti Mbak Novita duduk, di hadapannya itu ada kursi kosong. Nanti kursi tersebut Mbak Novita bayangkan menjadi salah satu orang tua Mbak Novita. Jadi nanti Mbak Novita bebas mau mengungkapkan apapun isi hati yang mengganjal di Mbak Novita. Apakah Mbak Novita siap untuk melakukan metode ini? Baik Bu, insya Allah saya siap. Baik, nanti saya siapkan dulu ya kursinya. Baik Bu. Silakan Mbak Novita bisa duduk di sebelah sini. Baik Bu, saya izin duduk. Nanti di sini Mbak Novita bisa bayangkan menjadi diri sendiri. Sedangkan di kursi di hadapan Mbak Novita bayangkan sebagai salah satu orang tua Mbak Novita. Kita bisa mulai sekarang ya sesi ini. Ibu, kenapa kalian selalu memaksa aku untuk ikut tes CPNS? Aku sudah berusaha keras, tapi nyatanya aku gagal terus. Aku capek. Kenapa kalian tidak pernah lihat itu? Kenapa kalian gak bisa hargai usaha aku? Bagus Mbak Novita, sekarang bayangkan bagaimana Ibu menjawabnya. Apa yang bakal kira-kira Ibu ucapkan? Kami mau yang terbaik buat kamu, Novita. Kamu gak ngerti betapa pentingnya jadi PNS. Itu jaminan hidup kamu. Kamu anak kami. Jadi kamu harus nurut apa yang kami bilang. Kalau gak mau berusaha, kamu jadi apa nanti? Oke, sekarang kembalilah menjadi diri sendiri. Bagaimana perasaanmu mendengar perkataan itu? Aku ngerasa kalian gak percaya aku bisa milih jalan hidup sendiri. Aku juga punya mimpi, tapi mimpi itu bukan CPNS, Bu. Kalian gak pernah tanya aku mau jadi apa. Aku ngerasa kalian cuma lihat aku sebagai alat untuk memenuhi ambisi kalian aja kan? Katakan itu langsung kepada Ibu Mbak Novita, jangan ditahan. Apa yang sebenarnya ingin Mbak Novita sampaikan? Ibu, aku capek, aku ingin kalian dengar aku. Aku punya hak untuk memilih jalan hidupku sendiri. Aku bukan anak kecil lagi. Kalau aku gagal jadi CPNS itu bukan akhir dari dunia. Dan aku gak mau terus merasa hidupku ini cuma untuk membahagiakan kalian doang. Oke, sekarang bayangkan bagaimana Ibu merespon lagi. Apa yang akan Ibu katakan? Kami cuma mau kamu sukses. Kami takut kamu gak punya masa depan nanti. Kalau kamu gak jadi CPNS, siapa yang peduli sama kamu nanti? Kami cuma mau yang terbaik buat kamu, Novita. Kembali menjadi dirimu sendiri. Sekarang apa yang ingin kamu balas? Tapi ini hidup aku, Ibu. Kalau kalian terus menekan aku malah merasa gagal sebagai anak. Aku gak bahagia. Tolong hargai aku, dukung apa yang aku pilih. Kalau aku jatuh, aku yang akan belajar bangkit. Aku ingin kalian percaya, aku bisa mengurus hidupku sendiri kok. Bagus Mbak Novita, sekarang Mbak Novita bisa tarik nafas dalam-dalam. Dan bagaimana tadi perasaannya setelah mengungkapkan semuanya? Saya merasa sedikit lega sih Bu. Walaupun aku tahu mereka nggak benar-benar dengar, tapi saya merasa lebih berani untuk berbicara jujur sama mereka nantinya. Oke, sekarang Mbak Novita bisa duduk lagi ya dengan nyaman, dengan rileks karena tadi udah menggunakan cukup banyak energi. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan memberikan PR kepada Mbak Novita untuk mencoba berani berbicara kepada orang tua terkait permasalahan atau perasaan yang Mbak Novita alami, rasakan.
karena Mbak Novita harus mau dan harus berani mengungkapkan itu kepada orang tua agar kita tahu gimana proses perubahannya. Bagaimana Mbak Novita? Gimana ya Bu? Sebenarnya saya sedikit ragu ya untuk bilang sama orang tua, tapi tadi setelah saya membayangkan diri sebagai orang tua, ada rasa ingin mengungkapkan apa yang saya rasakan sih Bu. Bismillah Bu, saya akan mencoba sedikit demi sedikit walaupun masih agak sesak sih Bu. Jadi tadi metode kursi kosongnya bisa membuat Mbak Novita lebih berani bilang ke orang tua. Walaupun mungkin tadi Mbak Novita masih merasa kesulitan ya dengan metode itu, karena ya metode itu tidak langsung berhasil, pasti membutuhkan proses, asal Mbak Novita bisa mengikuti arahan yang Ibu berikan. Ya Bu, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya kita masih ada pertemuan di minggu depan. Semoga Mbak Novita bisa mengerjakan PR yang saya berikan, dan semoga nanti di minggu depan saya bisa mendengar kabar baik dari Mbak Novita. Siap Bu, insya Allah saya akan datang di sesi berikutnya. Oke, saya rasa pertemuan saat ini cukup dan bisa diakhiri. Mbak Novita bisa datang lagi besok minggu depan di hari Kamis. Sudah? Baik Bu, terima kasih. Saya kira cukup sih Bu. Terima kasih juga atas waktunya. Kalau begitu saya izin pamit Bu. Iya. Mari Bu. Ya, hati-hati ya Mbak Novita. Terima kasih banyak sudah datang. Iya Bu. Audio Jungle.